ini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait bahasa pemrograman PHP yang dimana sumber materi yang akan kita pelajari ini berasal dari website Witri School. Dan di sini saya akan menjelaskan dari bagian PHP file handling hingga PHP file upload. Di sini sudah ada materi mengenai PHP file handling. Nah, jadi PHP file handling ini adalah penanganan file yang merupakan bagian penting dari aplikasi web. Nah, seringkali kita perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. PHP ini memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi ini fungsi inti untuk pengenalan file ini adalah yang pertama ada read file, yaitu membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Yang kedua ada fopen, yaitu membuka file, memberikan kita lebih banyak pilihan daripada read file. Yang ketiga ada fread, yaitu membaca dari sebuah file. Yang keempat ada fget, yaitu membaca satu baris dari sebuah file. Yang kelima ada fgetg, yaitu membaca satu karakter dari sebuah file. Yang keenam ada FIOF, yaitu memeriksa apakah akhir file IOF ini telah tercapai. Yang ketujuh ada fwrite, yaitu menulis ke dalam file. Yang kedelapan ada fclose, yaitu menutup file yang sedang terbuka. Dan yang terakhir ada yang namanya unlink, yaitu menghapus file. Selanjutnya ada yang namanya fungsi read file. Nah, fungsi read file ini tuh membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya itu browser. Nah, di sini tuh kita akan memiliki teks bernama web dictionary txt yang tersimpan di server, dan tampilan itu akan seperti ini. Kita coba jalankan, maka tampilan itu outputnya akan seperti ini. Ini nggak bisa nggak bisa spasi. Baik, selanjutnya kita ke halaman berikutnya, yaitu PHP file open, read, dan close. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian PHP fopen, open a file. Nah, fungsi fopen ini digunakan untuk membuka sebuah file atau URL. Nah, parameter pertama dari fopen ini berisi nama file yang akan dibuka. Sedangkan parameter kedua menentukan mode bagaimana file tersebut telah dibuka. Tabel di bawah ini tuh menjelaskan berbagai metode berbagai mode yang dapat digunakan untuk membuka file. Yang pertama ada mode R. Nah, mode R itu dia hanya membaca. Jadi pointer file dimulai dari awal file. Lalu ada R+. Nah, dia ini membaca dan menulis. Nah, jadi itu pointer file dimulai dari awal file. Data yang sudah ada tetap dipertahankan. Lalu ada mode W. Nah,
dia ini hanya menulis, yaitu menghapus isi file atau membuat file baru jika belum ada. Pointer file ini dimulai dari awal. Lalu ada W+. Nah, dia ini membaca dan menulis, yaitu menghapus isi file atau membuat file baru jika belum ada. Pointer file dimulai dari awal. Lalu ada mode A. Nah, mode A itu menambahkan data atau hanya menulis. Nah, isi file yang ada itu tetap dipertahankan. Pointer file itu dimulai dari akhir file dan membuat file baru jika belum ada. Lalu ada A+. Nah, A+ ini tuh menambahkan data dan membaca dan menulis. Isi file yang ada tetap dipertahankan. Pointer file dimulai dari akhir file dan membuat file baru jika belum ada. Lalu ada X, jadi hanya menulis, membuat file baru, mengembalikan nilai false dan error jika sudah ada. Lalu ada X+. Nah, X+ ini dia itu membaca dan menulis, membuat file baru dan mengembalikan nilai false dan error jika file sudah ada. Lalu pada pembelajaran ini kita akan menggunakan file teks, yaitu ini web dictionary txt. Jadi contoh di bawah ini itu akan membuka file web dictionary txt dalam mode baca saja. Nah, contoh ini juga untuk menghasilkan pesan jika open ini tersebut tidak dapat dibuka. Ini codingannya. Kita coba jalankan ya. Maka outputnya itu akan seperti ini. Jadi kode PHP tersebut ini digunakan untuk membuka, membaca, dan menampilkan isi file teks bernama web dictionary txt ke halaman web. Nah, proses ini tuh dimulai dengan fungsi fopen yang membuka file dengan mode read R. Artinya file hanya dibaca tanpa bisa diubah. Dan jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, maka perintah die akan menghentikan program dan menampilkan pesan unable to open a file. Nah, setelah file itu berhasil dibuka, maka fungsi everything ini akan digunakan untuk membaca seluruh isi file dengan ukuran bacaan ditentukan oleh file size web dictionary txt, sehingga semua teks di dalam file ini dapat ditampilkan. Nah, hasil pembacaan tersebut kemudian langsung ditampilkan ke browser menggunakan echo, sehingga muncul daftar istilah seperti Ajax, CSS, HTML, PHP, dan lainnya. Dan yang terakhir fungsi F+. Nah, fungsi F+ ini tuh digunakan untuk menutup file yang sudah dibuka. Penutupan file ini tuh penting agar sumber dari server tidak terpakai terus-menerus dan proses berjalan dengan efisien. Baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian PHP every read a file. Nah, jadi fungsi every ini digunakan untuk membaca isi file yang sudah dibuka sebelumnya dengan fopen. Nah, parameter pertama berisi variabel file yang akan dibaca, sedangkan parameter kedua itu menentukan jumlah byte atau karakter maksimal yang ingin dibaca. Nah, jika every ini $my file size web dictionary txt digunakan, maka seluruh isi file akan dibaca sampai akhir. Nah, sementara itu jika menggunakan every my file 50, maka PHP-nya akan membaca 50 byte per
pertama dari file tersebut. Nah, fungsi ini tuh berguna ketika kita ingin membatasi jumlah data yang dibaca dari sebuah file. Selanjutnya ada PHP fclose atau close file. Nah, fungsi fclose ini digunakan untuk menutup file yang sebelumnya dibuka dengan fopen. Nah, setelah file ditutup, ini PHP tidak lagi dapat membaca atau menulis ke file tersebut. Menutup file ini sangat penting karena membantu menghemat sumber daya server dan mencegah file tetap terbuka tanpa diperlukan. Teman-teman bisa lihat pada contoh ini. Jadi file web dictionary txt dibuka dalam mode baca R. Kemudian setelah proses tertentu dilakukan, maka file tersebut ditutup menggunakan fclose fclose $myfile. Nah, praktik ini tuh wajib dilakukan setiap kali kita selesai menggunakan file agar program berjalan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada PHP fgets with a single line. Nah, fungsi fgets ini tuh digunakan untuk membaca satu baris saja dari sebuah file yang sudah dibuka dengan fopen. Nah, pada contoh kode yang di bawah ini, file web dictionary txt dibuka dalam mode baca R. Nah, perintah fgets $myf ini akan mengambil baris pertama dari file tersebut dan langsung menampilkannya menggunakan echo. Setelah itu, file ini ditutup dengan fclose untuk mengakhiri proses akses file. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap kali fgets dipanggil, maka posisi kursor file atau file pointer ini akan berpindah ke baris berikutnya. Nah, sehingga pemanggilan berikutnya itu akan membaca baris selanjutnya. Selanjutnya ada PHP FIOF, check and off a file. Nah, jadi fungsi ini dia itu memeriksa apakah akhir file
Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian PHP file create, write, salah ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian PHP file create dan write, atau di sini ada PHP create file atau fungsi fopen. Nah, jadi fungsi fopen ini tuh dalam PHP tidak hanya digunakan untuk membuka file, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat file baru. Nah, jika file yang ingin dibuka belum ada, maka PHP ini akan otomatis membuat file tersebut, asalkan file ini dibuka dengan menggunakan mode yang mengizinkan penulisan, yaitu write atau open, W atau A. Jadi mode W ini digunakan untuk menulis ke file. Jika file sudah ada, maka isinya akan dihapus dan digantikan dengan yang baru. Nah, jika file belum ada, maka file akan dibuat secara otomatis. Di sini ada contoh contoh apa maksudnya, contoh dolar my file f open test file txt. Nah, jadi pada kode ini tuh berfungsi untuk membuat sebuah file baru bernama test file txt. Nah, jadi saat perintah dijalankan, maka PHP-nya akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada atau belum. Nah, karena file dibuka dengan menggunakan mode W. Nah, jika file belum tersedia, maka PHP ini akan membuat file baru di direktori yang sama dengan file PHP yang sedang dijalankan. Nah, jika file sudah ada, maka file tersebut tuh akan dibuka dan isinya dikosongkan, sehingga setiap untuk ditulis data baru. Baik, selanjutnya ada PHP file permission. Nah, jadi jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, jadi kita periksa apakah kita telah memberikan izin akses kepada file PHP untuk menulis informasi ke hard driver. Nah, kita masuk ke bagian PHP write to file f write. Nah, jadi fungsi f-write itu digunakan untuk menulis ke sebuah file. Nah, parameter pertama f-write ini berfungsinya berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Contohnya itu ini di bawah ini. Kita akan coba jalankan ya. Nah, ini kan udah, jadi kita coba periksa. Jauh banget. Kita coba periksa. Ada anjir. Gimana? Ini running gimana ya? Kita coba running. Kita periksa apakah dia ada.
ada kan. Nah, jadi ada John Doe dan Jane Doe. Kita kembali ke webnya. Nah, jadi kita perhatikan bahwa kita menulis ke file txt 2 kali. Nah, sehingga setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string .txt yang pertama berisi John Doe dan yang kedua berisi Jane Doe. Nah, setelah selesai menulis, maka kita menutup file dengan fungsi tersebut fclose. Nah, ini fclose. Nah, lalu jika kita membuka file txt itu tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, ini. Kita jalankan lagi. Sama segitu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada bagian PHP overwriting. Nah, dari setelah file txt berisi beberapa data, di sini kita akan menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Nah, pada contoh yang ini di bawah, kita akan membuka file yang sudah ada, yaitu new file text, dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Ini kita ubah. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Lalu kita coba jalankan. Nah, jadi jika kita membuka file new file txt, baik John maupun Jane yang telah hilang dan data hanya yang baru, kita tulis yang ada hanya Mickey Mouse dan Minnie. Jadi begitu. Lalu kita masuk ke PHP append text. Nah, jadi di sini kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Nah, mode A ini menambahkan teks
ke akhir file, sedangkan mode W ini menyimpan dan menghapus konten lama file tersebut. Nah, pada contoh kode di bawah ini itu kita membuka file yang sudah ada, yaitu name file txt, dan menambahkan beberapa teks di dalamnya. Yang ini kan tadi mode W, ini kita ubah jadi A. Lalu jadi di situ hapus ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi pada saat kita membuka file new file txt ini, sekarang kita akan melihat bahwa Donald Duck dan Goofy Goof ditambahkan di akhir file, sehingga hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian PHP file upload. Jadi di sini kan ada konfigurasi the PHP in file. Nah, jadi pertama kita pastikan bahwa PHP ini dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Nah, di dalam file PHP ini kita cari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on. Lalu kita akan membuat formulir HTML. Nah, selanjutnya buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Jadi berikut ini tuh ada beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Nah, yang pertama itu pastikan formulir tersebut itu menggunakan metode post. Nah, selanjutnya formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut entitles sama dengan multi-port form data. Nah, atribut itu menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Nah, tanpa persyarat di atas, maka pengunggahan file ini tidak akan berfungsi. Hal lain yang perlu diperhatikan juga ini atribut type file pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Nah, formulir di atas ini akan mengirimkan data ke sebuah file bernama upload php yang akan kita buat selanjutnya. Selanjutnya buat script PHP untuk mengunggah file. Nah, file awal PHP tadi kan berisi kode untuk mengunggah file. Di sini jadi target dir dengan upload ini menentukan direktori tempat file yang akan ditempatkan yang jadi $target dir sama upload ini menentukan direktori tempat file akan ditempatkan ini.
akan disimpan di sana. Lalu kita ke bagian periksa apakah file sudah ada. Nah, sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder upload. Jika sudah ada, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan fungsi ini diatur ke 0. Selanjutnya kita batasi ukuran file. Nah, kalau input file pada formulir HTML atas bernama file to upload. Nah, sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Nah, jika file lebih besar dari 500 KB, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0. Lalu selanjutnya batasi jenis file. Nah, kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPEG, JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Jadi semua jenis file lainnya akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur upload oke menjadi 0. Lalu kita ke script PHP unggah file lengkap. Nah, jadi file upload PHP lengkap sekarang terlihat seperti ini. Jadi script upload PHP itu digunakan untuk menangani proses unggah upload file gambar dari pengguna ke server. Nah, file yang diunggah akan disimpan ke dalam folder upload yang berada di direktori yang sama dengan file PHP ini. Nah, pada awal proses script ini menentukan lokasi tujuan penyimpanan file serta mengambil nama asli file yang diunggah oleh pengguna. Selain itu, script juga menyiapkan sebuah variabel penanda untuk menentukan apakah proses unggah boleh dilanjutkan atau tidak. Nah, serta mendeteksi ekstensi file untuk guna
selanjutnya